بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wassalamu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Tabaraka wa taala masih memberikan karunia-Nya yang melimpah kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmatul ilm, nikmat taufik, dan juga nikmat kesehatan dan beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan perwujudan dari syukur yang benar adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, asyukru ta'atul mun'im. Syukur adalah dengan mentaati kepada zat yang telah memberikan kenikmatan itu kepada kita semuanya. Maka kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang syurutus sihhatis salat, syarat-syarat sahnya salat. Dan pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan terakhir dari syurutus sihhatis salat, yaitu pembahasan yang ke-6. Ya, pembahasan yang ke-6 yaitu masalah an-niyatu, masalah niat. Nah, ini adalah merupakan pembahasan yang terpenting, ya, kaitannya dengan syarat sahnya salat dan juga dengan ibadah-ibadah yang lain secara umum. Nah, niat ini menduduki yaitu posisi yang terpenting dalam seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar dan marilah kita berusaha untuk menyemak, berusaha untuk memahami, berusaha untuk memperhatikan apa yang diterangkan dalam pembahasan ini. Baik, akan kita mulai untuk pembahasan malam hari ini. Fadhal iqra as-sadis yang ke-6, an-niyatu, niat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bab syurutus sihhatis salah as-sadis, an-niyah. Wa hiya ayyan wiya salata allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha biqalbihi ka fardid duhri awil asri aw sunnatiha mathalan. ولا يشرع تلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها
ولا تلفظ بالنية بتة ولا قال أصلي الله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا أئمة الأربعة. انتهى. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala as-Syekh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi. As-sadis yang keenam, an-niyatu adalah masalah niat. Ya, an-niyah min suruti sihhati as-shalah. Dia adalah termasuk syarat sahnya salat. Ya. Dan sebelum masuk kepada pembahasan sebagaimana apa yang beliau sampaikan dalam poin pembahasan ini, ya, maka kita perlu mendalami terlebih dahulu, kita perlu memahami dan mengerti apa itu definisi dari niat sebelum kita masuk pada pembahasan yang disampaikan oleh beliau. Apa itu yang dimaksud dengan niat? Ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu supaya kita nanti bisa memahami dengan benar, ya, dan bisa melaksanakan dengan benar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang seharusnya tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya an-niyatu al-azmu ala fi'li syai'. Niat itu adalah tekad untuk mengerjakan sesuatu, ya, itu niat. Niat adalah tekad atau kehendak untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian lebih lengkap kalau digabung dengan perkara ibadah, karena niat itu dengan pengertian tadi masih bersifat umum. Kalau digabung dengan ibadah, maka dia berarti al-azmu ala fi'li syai' taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Niat itu adalah kehendak untuk mengerjakan sesuatu, taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah pengertian niat di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan bisa mengerti dengan ta'rif atau dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama ini, ya. Potongan pertama yaitu al-azmu ala fi'li syai', kehendak atau keinginan atau tekad untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Mafhumnya adalah bahwasanya an-niyatu fil qalbi, niat itu ada di dalam hati. Sebagaimana ini adalah merupakan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama. Semuanya mereka mengatakan, menerangkan bahwasanya an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu letaknya ada di dalam hati, ya, tidak pada lisan. Karena dia adalah al-azmu. Karena dia adalah al-azmu, yaitu tekad, kehendak, keinginan. Maka ini jelas, sangat jelas bahwasanya letaknya adalah ada di dalam hati. Karena seorang berkehendak, berkeinginan, bertekad, itu apa yang bekerja? Yang bekerja adalah hatinya, ya, bukan lisannya dan bukan juga anggota tubuh yang lain. Masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah niat ini
yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah ya, bahwasanya niat ini dibagi menjadi dua. Dijelaskan oleh para ulama, niat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah niatul amal. Yang pertama adalah niatul amal, yaitu niat untuk mengerjakan sesuatu. Niat untuk mengerjakan sesuatu. Seorang berniat untuk sholat, seorang berniat untuk berpuasa, ya, seorang berniat untuk wudhu, maka ini namanya adalah niatul amal, niat untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian macam yang kedua dari niat adalah niatul ma'muli lahu, ya, niat untuk siapa pekerjaan itu ditujukan. Niat untuk siapa amal atau pekerjaan itu ditujukan. Semacam yaitu ketika seorang itu mengerjakan sholat, maka dia tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niatnya adalah lillahi taala, maka ini namanya adalah niatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa amal itu dikerjakan. Seorang melaksanakan siam karena Allah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Seorang melaksanakan wudu lillahi ta'ala, ya, untuk Allah tabaraka wa ta'ala, taqarruban ilallah, ya, melaksanakan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini namanya adalah niatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa, ya, pekerjaan itu ditujukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentang niat untuk siapa pekerjaan atau amal itu ditujukan, maka ini adalah merupakan masalah yang sering dibahas oleh para ulama dalam masalah aqaid, dalam masalah yaitu masalah-masalah akidah. Adapun yang satunya tadi yaitu niatul amal, niat untuk mengerjakan sesuatu, maka itu dibahas oleh fuqaha, yaitu para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Yang pertama yaitu niat untuk siapa amal itu dikerjakan, ini adalah merupakan asluh sihatil ibadah. Dia adalah merupakan landasan pokok diterimanya dan sahnya ibadah yang dikerjakan seorang tersebut. Ini yang pertama. Dan ini banyak diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya mereka itu yaitu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama ibadah tersebut hanya kepada Allah semata saja, mukhlishina lahuddin. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia beramal soleh. Falyamal amalan solihah. Hendaknya dia beribadah kepada Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya dia itu tidak mensekutukan Allah, ya, tidak mensekutukan dalam ibadah itu dengan sesuatu apapun. Ketika dia melaksanakan ibadah itu harus murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh menserikatkan siapapun di dalam niat ibadah itu. Harus ikhlas. Dan masih banyak lagi yaitu ayat-ayat Allah Ta'ala yang lainnya. Nah, ayat-ayat itu tadi menjelaskan kepada kita
wajibnya seorang itu untuk ifradul qasdi fil ibadah. Ifradul qasdi fil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Kata lainnya apa? Memurnikan niat itu hanya untuk Allah saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ana aghnas syuraka yani syirki. Saya adalah zat yang paling tidak butuh kepada syirikat. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia itu beramal satu amalan, kemudian hamba itu menserikatkan dalam ibadah itu dengan yang selain aku, menserikatkan diriku dengan yang lainnya dalam niatnya, taraktuhu wa syirka, maka amalan itu saya tinggalkan bersama dengan serikatnya itu. Misalnya orang ini ya dia mengerjakan siam, ada niat untuk Allah, tapi ada juga untuk yang selainnya, maka Allah katakan taraktuhu wa syirka, saya tinggalkan, saya tidak butuh amal yang seperti itu. Ya, yang dibutuhkan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ketika amal itu benar-benar 100% murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya tinggalkan amal itu dengan yaitu serikatnya tadi. Allah tidak butuh, artinya Allah tidak menerima amal yang seperti itu. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini bagian pertama dari niat. Ya. Niatul ma'mul lahu, yaitu niat untuk siapa amal itu dikerjakan. Dan ini senantiasa kita hadirkan ya. Ketika kita akan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ketika kita beribadah, maksudnya saat berlangsungnya ibadah, dan setelah kita beribadah kepada Allah, tetap niat yang seperti ini kita pertahankan. Ya, bahwasanya apa yang kita kerjakan dari amal saleh, maka itu semuanya adalah untuk Allah semata dan tidak ada sedikit pun untuk yang lainnya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang niatul amal. Niat untuk mengerjakan suatu amal perbuatan tadi. Ya. Yaitu niat seorang untuk melaksanakan siam, untuk melaksanakan salat yang fardu, salat yang sunnah, ya, dan yang lain sebagainya dari berbagai macam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini paling tidak akan memberikan gambaran kepada kita ketika kita mewujudkan niat itu, maka dengan niat itu bisa terbedakan antara al-ibadah ba'duha min ba'din. Sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksud pertama atau fungsi pertama dari niatul amal adalah tamyizul ibadah ba'duha min ba'din, yaitu untuk membedakan antara ibadah antara satu dengan yang lainnya. Karena ibadah macam-macam. Ya, ada yang fardu, ada yang sunnah. Fardu itu sendiri ada dibagi nanti, ya. Semacam salat ini ada fardu dhuhri, ada fardul asri, ada fardu subhi dan yang lainnya. Apa yang membedakan itu adalah pada niatnya. Yang membedakan adalah pada niatnya. Ini seorang berniat untuk siam. Ini seorang berniat untuk wudu. Ini seorang berniat untuk mandi janabah. Ya, ini seorang berniat untuk yaitu salat duha dan yang sebagainya. Maka ini yang membedakan satu dengan yang lain adalah karena adanya niat. Kemudian yang kedua, fungsi dari niat yaitu niatul amal adalah
tamyizul ibadah minal adah, yaitu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya. Ada seorang yang dia ini membersihkan tubuhnya, mandi. Ya. Kemudian di lain waktu dia pun melaksanakan hal yang sama. Apa yang membedakan antara yang satu dengan yang lain dari mandi itu adalah niatnya. Ya, misalnya seorang ini dia habis kerja pada hari Jumat, dia mandi. Apakah itu mandi yang sifatnya ibadah ataukah mandi biasa? Maka yang membedakan adalah niat yang ada di dalam hatinya. Tamyizul ibadah ba'duha min ba'din, yaitu untuk memisahkan, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan, yaitu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Karena biasa mandi, biasa membersihkan yaitu anggota tubuh kita. Nah ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagian yang kedua dari niat ini atau niatul amal ini masuk di dalam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur ya, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Pada dasarnya makna ini masih kurang begitu sempurna ya, maksudnya penerjemahan itu, penerjemahan yang seperti itu. Karena memang lughah Arabiyah, bahasa Arab itu kadang agak sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu terkadang kurang mufradatnya untuk menerangkan yaitu dari mufradat lughah Arabiyah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya innama itu adalah yusbitu syai'. Innama, kalimat innama itu adalah menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu. Kalau kita terapkan pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, maka itu menetapkan, maksudnya adalah sesungguhnya amal itu sah idza sahibahu an-niyah, apabila mana amal itu disertai dengan niat. Wa tanfi ma aksahu, dan menafikan apa yang menjadi kebalikannya. Itu inama tadi. Ya, artinya ya, saya ulangi bahwasanya amal itu tadi akan sah, akan benar dan diterima bila mana disertai dengan niat, dan tidak sah, tidak diterima apabila mana amal itu tidak disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pembahasan yang begitu sangat penting untuk senantiasa kita pahami ya, berhubungan dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena tiap kali kita melaksanakan berbagai macam ritual ibadah ya, dan ibadah bermacam-macam, maka kita harus benar-benar memahami masalah niat ini. Kedua perkara tadi atau kedua bagian dari niat, kedua jenis dari niat, yang pertama adalah niat ma'mulilahu, niat untuk siapa amal itu dikerjakan, dan demikian pula niat al-amal, niat untuk mengerjakan suatu. Ini keduanya merupakan syarat sahnya suatu amal. Ya, saya ulangi, kedua dari jenis niat ini dia adalah merupakan syarat sahnya amal, syarat diterimanya amal. Ya. Contohnya begini, kalau seorang itu ya telah berniat
karena Allah tabaraka wa taala. Telah berniat karena Allah, maka niat ma'mulilahu dia sudah benar. Bagian dari pertama niatnya sudah benar. Tapi kalau misalnya bagian yang kedua dari niatnya itu keliru, ya, niat amalnya keliru. Misalnya ini pekerjaan yang dia kerjakan itu pada waktu zuhur, tapi niatnya adalah niat sholat asar, maka tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Padahal niatnya sudah ikhlas karena Allah, tapi dalam niatul amal dia keliru. Niatul amalnya dia tidak tepat, karena mestinya itu adalah sholat zuhur, tapi niatnya adalah sholat asar. Nih. Demikian pula sebaliknya, niatul amal sudah benar, niat untuk sholat zuhur, waktu zuhur pas, terpenuhi syarat tersebut, tapi niatul ma'muli lahu keliru. Dia meniatkan, ya, ibadah itu adalah li ghairillahi ta'ala, untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini ibadah tidak sah, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kedua-duanya berarti harus hadir saat kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam qawaid fiqhiyah beliau menyampaikan an-niyatu sartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Nah ini an-niyatu sartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amal tanpa terkecuali. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat itulah amalan itu menjadi benar, dan dengan niat itu pula amalan itu menjadi rusak. Nah ini. Masyaallah ikhwah, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita baca yang disampaikan oleh beliau yang tadi muqaddimah, wahya ayan bias salat allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha. Dan yang dimaksud dengan niat di situ adalah ayan bias salat, karena ini kaitannya dengan ibadah salat. Jadi pembahasannya pembahasan khusus masalah salat. Ayan bias salat allati qama ilaiha, yaitu dia berniat salat allati qama ilaiha, yang dia berdiri untuk menegakkannya, wa yu'ayyinaha, dan dia mentakyinnya. Jadi at-ta'yin ini harus pula, ya, sebagaimana tadi dibedakan dengan adanya niat. Jadi niat salat apa? Salat zuhur, salat asar, ya, dan sebagainya. Ini namanya ta'yin. Niat salatnya opo? Lah, salat opo itulah yang ta'yinnya. Salat fardu apa? Ya, masih perlu ta'yin. Kemudian misalnya salat itu salat sunnah apa? Itu namanya ta'yin, mentakyin. Jadi benar-benar ya menjelaskan salatnya itu apa. Nah ini biqalbihi, dengan hatinya. Tadi biqalbihi dengan hatinya, ya, biqalbihi dengan hatinya. Jadi niat itu letaknya ada di dalam hati. Ini adalah kesepakatan para ulama, tidak ada yang mengingkari bahwasanya niat mahalluha al-qalbu. Niat itu letaknya ada di dalam hati. Kafar di duhri, sebagaimana ya salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu duhur, salat wajib duhur, wa awil asri atau asar, au sunnatihima masalan, atau salat sunnah yang mengiringi keduanya. Ini tentang
cara bagaimana berniat dan mentakyinnya. Kemudian juga yang perlu dibahas tentang masalah ini adalah kapan seorang itu menghadirkan niat. Ini masalah penting, ya. Masalah yang penting. Kapan seorang itu menghadirkan niat? Tadi kan masalah niat itu sudah ditakyin, ya kan? Maksudnya itu sudah jelas. Niatnya sholat, dan kemudian sholatnya itu sholat apa? Kalau fardu ya fardu namanya apa? Kalau sunnah ya sunnah yang mana? Maka ini sudah jelas. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tahu, kapan kita menghadirkan niat itu? Apakah dari rumah? Apakah ketika seorang itu mengerjakan wudhu bersuci sudah boleh niat? Ataukah ketika seorang itu sudah masuk masjid, misalnya ketika sudah qomat? Ataukah niat itu harus berserta dengan takbiratul ihram? Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Nah ini makhalul khilaf bainal ulama. Ini adalah merupakan perkara yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Tentang apa? Tentang di mana tempatnya kita menghadirkan niat saat kita melaksanakan ibadah, atau terkhusus di sini adalah masalah salat. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum, ya. Para ulama ada yang berpendapat bahwasanya niat itu adalah harus mubasyarah makrunah bitakbir. Ini pertama. Jadi niat itu harus bersama, harus mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Mubasyaratan, berhubungan langsung, ya. Jadi gandeng dengan takbir, makrunatan, beserta, menyertai ketika seorang itu bertakbir. Ketika seorang itu mengangkat tangan Allahu Akbar, maka itulah niat di situ. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh apalagi setelahnya, ya. Ini adalah yaitu pendapat para ulama Syafi'iyah, ya. Bahwasanya niat itu harus bersamaan ketika seorang itu bertakbiratul ihram. Pada saat itulah harus menghadirkan niat. Kemudian yang kedua, di antara para ulama ada yang yaitu berpendapat bahwasanya niat itu boleh sebelum seorang itu melaksanakan amal, tapi tidak boleh terpisah lama. Jadi boleh bifaslin yasirin anil amal. Boleh adanya jeda atau pemisah antara niat dengan amal, tetapi tidak boleh lama. Faslun yasir, pemisah sedikit. Gambarannya gimana? Berkaitan dengan masalah sholat. Ketika seorang masuk masjid, ya, iqamah dikumandangkan, dia berniat ini sholatnya apa, fardu apa sunnah, ya, sudah jelas. Maka di situ adalah tempat untuk menghadirkan niat. Dan ini adalah yaitu pendapat dari para ulama Hanabilah, mazhab Hambali, bahwasanya niat itu boleh yaitu diwujudkan sebelum beramal dengan jeda atau pemisah yang tidak lama. Kemudian yang ketiga adalah niat itu, ya, boleh terpisah dengan amal atau boleh diwujudkan terpisah dengan amal, atau ada pemisah antara dia dengan amal dengan tenggang waktu yang agak lama, selagi
Niat itu tidak rusak atau tidak dibatalkan atau dia ini tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Ini adalah yaitu pendapat para ulama Malikiyah. Gambarannya gimana? Seorang dengar adzan dari rumah, oh ini sudah masuk waktu zuhur. Maka dari rumah dia mengambil air wudhu dan sudah berniat untuk mengerjakan sholat fardu, sholatnya fardu zuhur. Ketika dia dari rumah keluar ke masjid, ya bisa jadi rumahnya dekat, bisa jadi rumahnya jauh. Ya, kalau rumahnya agak jauh, otomatis tenggang waktunya agak lama. Dari dia berniat sampai kemudian dia melaksanakan ibadah di masjid, ibadah sholat. Ya. Maka mereka menjelaskan bahwasanya niat yang seperti ini diperbolehkan, ya, dan sudah cukup seorang itu sah dianggap berniat. Selagi apa tadi? Selagi tidak dibatalkan, ya, tidak dipalingkan niat tersebut kepada hal yang lainnya. Kalau misalnya dari rumah berniat, ya, sudah betul niatnya, kemudian sampai tengah jalan kok niatnya dibatalkan, ya, niatnya dibatalkan, kemudian dia berpaling dengan urusan yang lainnya yang menyibukkan hatinya, artinya niatnya ini sudah terputus, maka berarti ini tidak cukup, ya, tidak mencukupi. Ketika dia mau sholat maka harus menghadirkan niat kembali. Nah, kemudian mana yang yaitu paling roji, paling akrab, paling mendekati dari pendapat para ulama tentang masalah kapan kita itu menghadirkan niat? Allahu a'lam. Yang paling dekat adalah yaitu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Malik dan juga para pengikutnya. Apa tadi? Apa tadi? Ya. Dengan pemisah yang atau jeda yang lama. Selagi niat itu tidak dibatalkan, selagi dia tidak lalai sehingga dipalingkan dengan hal-hal atau disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Allahu a'lam. Kalau mungkin ada yang merasikan yang pendapat Al-Imam Ahmad, ya, atau ulama Hanabilah ataupun pendapat Imam Syafi'i, ya, tafadhol, silahkan, ya. Yang penting ini semuanya memang adalah masalah ijtihadiyah dan khilaf mu'tabarah bainal ulama. Masalah akhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Biasanya kita niat di mana? Dari rumah sudah ada niat, ya. Dari rumah ada yang belum niat. Ya. Insya Allah semuanya kalau sudah ada niat dari rumah, ya sudah. Jadi ketika kita dengar adzan kemudian ambil air wudhu di rumah, kita mau apa? Ya, ke masjid mau apa kita? Kalau belum ada niat, jelas sudah ada, ya, maka itu sudah cukup. Maka dalam masalah niat itu dengan pembahasan yang kita sampaikan ini mudah. Jadi tidak merupakan suatu yang sulit. Niatul amal ini bukan satu yang sulit, mudah. Yang agak sulit dan memang berat untuk kita jaga adalah niatil ma'mulilahu tadi. Niat untuk siapa ibadah itu dikerjakan. Ini yang yaitu harus kita dandani, harus kita perbaiki dan perbaiki terus. Kalau masalah niatul amal itu mudah, masalah yang mudah. Kita lanjutkan, ya.
Wal yusra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan untuk dilafadzkan, ya. Niat ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk dilafadzkan, karena makhaluhal qalbu tadi sudah cukup. Ya, tempatnya itu ada di dalam hati. Kalau niat itu sudah terwujud di dalam hati, sudah benar, tidak perlu diucapkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffat biha, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafatkan dengan niat tersebut. Wa inna makana sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, apabila mana beliau berdiri hendak salat, qala Allahu akbar, beliau mengucapkan Allahu akbar. Ya. Jadi itu yang beliau ucapkan ketika memasuki salat. Adapun niat itu sudah terwujud di dalam hati beliau. Walam yakul syai'an qablaha, dan beliau tidak mengucapkan apapun sebelum memulai takbir ini. Enggak ada. Ya. Tidak ada sebelum Allahu akbar ucapan-ucapan yang lainnya. Wala talaffadha bin niyati albatata, dan tidak pernah melafadzkan niat itu sekalipun. Wala qala usolli lillahi salatan kadza mustaqbilal qiblah arba'a raka'atin imaman aw ma'muman, wala qala adaan wala qadaan, beliau tidak pernah mengucapkan, ya, usolli salatal fardhi dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, tidak pernah mengucapkan yaitu lafaz-lafaz yang semisalnya, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah, kita enggak perlu belajar, ya, lafaz niat itu. Kadang kan di antara kita, ya, ketika kita yaitu belajar ibadah, niatnya iki piye? Ya, jawab saja niatnya ada di dalam hati. Niat mau apa? Mau sholat, mau zakat, mau sedekah, niat saja di dalam hati. Dengan apa yang akan kerjakan itu cukup, tidak perlu bertanya lafadznya bagaimana. Ini terkadang memberatkan bagi kita yang masih pemula, masih mau awal-awal mau sholat misalnya, wis dibebani dengan nawaitu yang banyak, akhirnya wis gak sidoae. Lah ini, ya. Jadi tawarkan yang mudah, dan yang disunahkan, dianjurkan, dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu cukup bagi semua kaum muslimin, karena itu mencukupkan Rasulullah, mencukupkan para sahabat, mencukupkan kaum muslimin waktu itu, maka itu juga cukup bagi kita semuanya pada saat ini. Wala fardhul waktu, dan juga beliau tidak mengatakan salat fardu waktu dan lain sebagainya. Wa hadhihi asyru bid'ah, dan ini adalah merupakan kumpulan anggota dari kebid'ahan. Maksudnya ini adalah merupakan salah satu dari kebid'ahan yang ada. Walam yankul anhu ahadun qattun bi isnadin sahih wala dhaif wala musnadin wala mursalin, dan tidaklah menukil tentang pelafatan niat itu, ya, seorang pun sama sekali bi isnadin sahih, baik dengan sanad yang sahih, dhaif, musnad, mursal, lafdatan wahidatan, satu lafaz pun tidak ada penukilan, tidak ada periwayatan, ya, dari yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha albatta, darinya sekalipun sesuatu pun, wala an ahadin min ashabihi, dan juga tidak ada penukilan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala istakhsanahu ahadun minat tabi'in, dan juga tidak dianjurkan, tidak dianggap baik oleh seorang pun dari tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya para
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala al-a'immatul arba'ah, dan tidak pula para imam yang empat. Tidak pula para imam yang empat. Ya. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Tidak ada di antara mereka yang yaitu menganggap baik dan mensunahkan adanya pelafatan niat. Itu kok ada? Itu adalah minal mutaakhirin. Ya, minal mutaakhirin. Kalau a'immatul arba itu mereka tidak. Tapi yang minal mutaakhirin itu sudah belakangan. Ya, Syafi'iyah minal mutaakhirin. Mereka yang mengistihsankan adanya talafut bin niat. Nah, itu kan istihad, hasil istihad. Ijtihadnya para ulama mutaakhirin. Ya, memang itu adalah ijtihad, yaitu ulama mutaakhirin. Dan mereka ketika menganjurkan itu adalah bukan mereka menganggap niat itu lisan itu, tidak. Ya. Bukanlah niat itu dengan pelafatan nawaitu dan itu bukan. Tapi kenapa ada itu? Karena adalah untuk membantu menghadirkan di dalam hatinya. Itu maksud mereka. Ya, maksud mereka adalah dengan adanya dilafatkan itu supaya atine kuwi dadi eling gitu. Tapi yang namanya istihadiyah itu bisa salah, bisa benar. Maka ya, yang namanya masalah ibadah kita kembalikan kepada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan itu adalah hal yang sudah cukup dan utama bagi kita semuanya untuk kita ikuti. Dan insya Allah sudah menenteramkan bagi kita semuanya untuk kita kerjakan. Allahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita bahas untuk poin malam ini, yaitu syurutus sihhatis shalah, syarat sahnya salat, bagian terakhir yaitu masalah niat. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.